Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa terjadi tadi malam, dini hari waktu Indonesia bagian Barat, pukul 1. Setelah The Fed di pertemuan FOMC mengeluarkan statement, Jerome Powell mengeluarkan statement bahwa tingkat suku bunga masih tetap dalam genggaman, tidak terjadi hawkish, tapi memiliki kecenderungan dovish. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika jatuh dan gold terbang tinggi dalam sejarah. Kita akan bahas bersama-sama nanti di tema harian kita pada hari ini. Tapi seperti biasa rekan trader, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika terbang jatuh bebas, turun sampai di level 103.022 dari 103.775. Bagaimana kejatuhan sangat luar biasa, terutama setelah FOMC dikeluarkan. Inilah yang membuat bagaimana mata uang lain, euro anggur sama dolar terbang tinggi rekan trader sampai di 1.09. Ya, bayangkan 09241. Begitupun juga pound sterling, bagaimana terbang tinggi sampai di 1.27882. Dan yang paling fenomenal adalah gold. Bagaimana gold sempat naik di posisi 2000-an lebih. 2000-an, memang 2000-an lebih kan trader. 2223. Bayangkan dalam sejarah. 2223 sempat disentuh oleh gold hari kemarin. Setelah efek dari FOMC dikeluarkan. Luar biasa. Dan setelah itu dia agak sedikit pelemahan, dan sekarang dia masih mencoba naik dari level tertinggi lagi. Saya mau bilang buat rekan trader bahwa sekali lagi saya mau bilang bahwa sebelumnya saya memang bilang bahwa 2200 pasti, itu pasti, tidak ada pilihan, itu 100%, 1000% 2200. Cuman permasalahannya kapan? Analisa saya menyatakan sebelumnya bahwa kalau seumpamanya hawkish dia tidak dapat ya. Tapi rupanya dovish. Artinya 2200 tembus dari prediksi saya. Saya bilang 2200 dalam minggu ini kayaknya enggak. Prediksi saya melenceng, tapi saya selalu bilang bahwa 2200 itu pasti dapat. Tidak ada pilihan lain, 2200 dapat, malahan tidak tertutup kemungkinan 2300. Ini tingkat suku bunga belum turun rekan trader ya. Oleh karena itu kita akan lihat nanti. Dan selanjutnya untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang bagaimana mengalami pelemahan yang signifikan. Turun rekan trader sampai level 150.765. Sekarang lebih turun lagi sampai di 150.254. Nah ini dia. Inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar bergejolak pada hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini, saya mengangkat tema yang sangat menarik bahwa emas perkasa menembus level 2200. Nah ini dia. Ini tema yang luar biasa. Emas perkasa menembus level 2200. Memang sebelumnya saya bilang bahwa emas 100% akan menembus level 2200 pasti. Itu pasti. Semakin tingkat suku bunga diturunkan, semakin emas akan naik lebih tinggi lagi. Nah ini dia. Akhirnya kemarin sejarah mencatat emas menembus 2223. Level paling tertinggi dalam sejarah emas. Walaupun setelah itu dia akan sedikit koreksi dan sekarang ini dia berada di sekitar 2207. Ya, kita akan lihat. Nah, memang saya mohon maaf, kemarin saya bilang bahwa 100% 2200 akan dapat. Tapi di prediksi saya bilang bahwa kalau seumpamanya hawkish ini akan terus terjadi di saat FOMC mengeluarkan statement, artinya kemungkinan besar gold ini akan jatuh. Tapi di luar prediksi, Jerome Powell tetap
konstan dengan kenaikan tingkat suku bunga, bukan kenaikan tingkat suku bunga, konstan dengan suku bunga yang ada, tidak dinaikin, tidak dikurangin, tapi beliau menyatakan bahwa pelemahan tingkat suku bunga pada akhir tahun ini akan berada di level 75 basic point. Artinya, apabila 75 basic point di akhir tahun ini, pelemahan tingkat suku bunga, ini akan menyebabkan dolar Amerika secara garis besar terkoreksi turun dan membuat emas naik lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti, pelemahan tingkat suku bunga kemungkinan besar mulai akan dilakukan pada bulan Juni. Dan tanda-tandanya telah terjadi tadi malam. Walaupun stagnan kenaikan tingkat suku bunganya, pelemahan tingkat suku bunganya stagnan seperti sebelum-sebelumnya, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa sikap dovish sudah mulai diambil oleh The Fed. Inilah yang menjadi landasan bahwa bulan Juni tingkat suku bunga akan mengalami pelemahan, dan ini menjadi kabar berita yang sangat luar biasa terhadap emas. Oleh karena itu, titik awal 2200 telah kita lewati, sempat 2223. Saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan apabila tingkat suku bunga ini direndahkan, 2300 masih bisa dapat oleh emas. Oke rekan trader, selamat emas menembus level 2200. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika sebagai acuan kita yang pertama. Oke, untuk indeks dolar Amerika rekan trader saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika kemarin mengalami kejatuhan dan hari ini dia mulai mengumpulkan tenaga-tenaga sisa untuk mencoba naik lagi. Hari ini menurut saya punya peluang yang besar untuk naik. Saya bisa bilang bahwa hari ini ada juga berita kemungkinan besar dia akan mencoba naik, dan saya memprediksikan kenaikan dia yang paling maksimal itu sampai di 103.059. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi, dia bisa turun lagi sampai di 102.815. Oleh karena itu untuk hari ini saya pikir pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak antara 102.815 sampai 103.059. Bagaimana untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar setelah kenaikan yang sangat luar biasa, ada sedikit tendensi kenaikan yang dicoba untuk naik lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat di sini, saya bisa bilang bahwa walaupun ada tendensi kenaikan, tapi saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan pembalikan arah rekan trader. Saya berestimasi bahwa kenaikan yang paling maksimal mungkin sudah terjadi, dan kalaupun memang dia naik mungkin 1.09519 adalah level yang paling tertinggi apabila dia mengalami penguatan. Tapi hati-hati, hari ini ada news yang sangat banyak. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh lagi nih, dan kemungkinan menurut analis saya dia akan coba jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.09133. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling stagnan, tapi menurut analisa saya kemungkinan pelemahan sangat besar. Saya bisa memprediksikan dia bisa turun sampai level paling terendah di sekitaran 1.27787, atau dia malahan bisa turun sampai level paling rendah sekali di posisi 1.27664 dengan asumsi kenaikan yang paling sempurna di 1.28105. Nah, di sini menurut analisa saya sih seputaran sini dia nih pergerakannya. Dan bagaimanakah untuk gold? Untuk gold, nah ini dia. Gold hari ini, kalau menurut analisa saya, gold memang masih punya peluang naik lagi. Tapi menurut analisa saya, kayaknya gold ini sudah berada di titik yang paling tertinggi kalau menurut saya. Gold ini kalau menurut saya ya, saya lebih berestimasi dia akan mengalami pelemahan setelah nanti malam akan ada news.
Saya bisa bilang bahwa kalaupun gold ini naik, kemungkinan dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi seperti yang terjadi tadi malam di 2223. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, pelemahan ini bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali balik lagi di 2179, keluar lagi dari level 2200. Nah, ini dia. Ini menurut analisa saya. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau saya melihat secara teknikal, ya kemungkinan dia nanti malam berita dia ini akan balik arah. Dan yang paling luar biasa untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini. USD Yen Jepang pergerakannya pada saat ini, dia setelah turun yang sangat dahsyat, rekan trader, ya ini setelah penurunan ya. Ini penurunan yang sangat dahsyat. Saya pikir udah saatnya dia ini untuk mencoba mengalami sedikit kenaikan. Kalau menurut saya ya. Kalau saya bisa bilang ini kayaknya dia di sini deh. Nah, ini dia. Nah, di sini. Oke. Inilah. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa setelah dia mengalami pelemahan, saya pikir memang menurut analisa saya, memang dia ada agak sedikit-sedikit masih bisa sebenarnya ya. Kalau menurut saya ini dia masih bisa sedikit mengalami penguatan malahan. Kalau saya bilangnya sih ada kemungkinan dia bisa menguat malahan. Kalaupun penguatan yang paling sempurna menurut saya malahan dia bisa naik sampai di level sini malahan. Ya. 151.415 setelah itu dia mengalami pelemahan ya. Oleh karena itu pelemahan ini bisa saja juga sampai di level paling rendah nanti mencoba kembali lagi di level 150.481. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya berestimasi dia akan bergerak di antara 150.481 sampai dia akan bergerak di posisi 151.415. Oke rekan trader, untuk hari ini sekali lagi saya mau bilang bahwa hari ini akan ada news. Ini luar biasa news hari ini mulai 15.30 ya dari Swiss. 19.90 jam 7 malam ada keputusan tingkat inflasi, sambung lagi 19.30. Nah, ini klaim pengangguran indeks Philadelphia 20.45 dan terakhir 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.